wabarakatuh. Kali ini saya Lisa Novitasari, jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang, akan membahas mengenai hubungan interpersonal dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Yang pertama yaitu konsep dari hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menurut Paulson yaitu manusia adalah makhluk sosial, yang artinya sebagai makhluk sosial, individu tidak dapat menjalin hubungan sendiri, selalu menjalin hubungan dengan orang lain, atau mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha untuk mempertahankan interaksi tersebut. Individu melakukan hubungan interpersonal ketika mencoba untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan daya tarik interpersonal. Apa itu daya tarik interpersonal? Yaitu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan, dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan, sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak. Daya tarik interpersonal juga merupakan penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Pada umumnya ada beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan daya tarik interpersonal. Yang pertama, similarity atau kesamaan. Kita cenderung menyukai orang lain yang sama dengan kita, baik sikapnya, nilainya, minatnya, latar belakangnya, dan maupun kepribadiannya. Dan yang kedua, faktor yang kedua yaitu kedekatan atau proximity. Orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Seperti itu. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu hubungan pertemanan. Adalah hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bergantung, yang sama-sama produktif dan ditandai dengan adanya ikatan yang positif. Yang kedua yaitu hubungan percintaan. Adalah hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan adanya perasaan cinta, kedekatan, perhatian, keintiman, hasrat, kepercayaan, saling hormat, saling menghargai, dan komitmen. Yang ketiga yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga, hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah atau pernikahan. Yang keempat yaitu hubungan profesional. Adalah hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus dari hubungan interpersonal. Contoh kasus yang saya ambil yaitu hubungan interpersonal melalui aplikasi Tinder. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu aplikasi Tinder? Atau teman-teman tahu apa hubungan dari aplikasi Tinder ini dengan hubungan interpersonal? Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi mendengar kata mak comblang atau perantara perjodohan yang dilakukan pada masa tradisional yang dulu, seperti keluarga, teman, ataupun tokoh masyarakat, serta fungsi perjodohan yang dulu biasa dilakukan oleh kolom kesepian hati dan agensi kencan atau di tempat yang tradisional. Dan pada masa sekarang kita berkenalan melalui internet sudah menjadi hal yang sangat lumrah yang dilakukan oleh kita sebagai pengguna internet.
Hal ini dikarenakan internet yang bersifat sangat luas dan memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan siapa saja, tergantung dari platform media sosialnya. Dengan adanya internet semakin memungkinkan orang untuk bertemu dan membentuk hubungan dengan orang lain yang mereka tidak memiliki ikatan sosial sebelumnya. Pada tahun 2012 muncullah aplikasi kencan online melalui smartphone, yaitu aplikasi Tinder. Dengan adanya Tinder, para penggunanya bisa membangun relasi dengan orang lain lewat aplikasi tersebut, sehingga membentuk hubungan interpersonal di dunia nyata. Tinder adalah aplikasi seluler pencarian sosial berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna untuk menyukai dengan menggeser ke kanan dan tidak menyukai dengan menggeser ke kiri. Maka memungkinkan pengguna untuk mengobrol jika kedua belah pihak saling menyukai dalam aplikasi match atau jodoh. Aplikasi ini sering digunakan dalam situs kencan. Informasi yang tersedia bagi pengguna didasarkan pada gambar dari Facebook, biografi singkat yang ditulis sendiri oleh pengguna, dan secara opsional akun Instagram atau Spotify yang dapat ditautkan. Adapun tahapan hubungan interpersonal dalam aplikasi kencan Tinder ini yang akan dilalui yaitu yang pertama secara online terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya yaitu investigation. Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi terhadap individual tersebut. Setelah melakukan pencarian informasi, selanjutnya dilakukan tahap testing. Pada tahap ini mulai dilakukan pembicaraan secara online, mencari topik-topik pembicaraan tertentu. Setelah memulai tahap chatting secara online, masuk ke tahap increasing frequency of contact. Dalam tahap ini, percakapan secara online mulai dibentuk secara intens dan sering. Setelah melakukan chatting yang intens dan sering, tahap selanjutnya adalah anticipation. Dalam tahap ini, orang-orang di dalamnya sudah mencoba untuk mengantisipasi pertemuan tatap muka secara langsung. Tahap selanjutnya adalah fantasy integration, yaitu membuat fantasi tentang bagaimana orang tersebut saat nantinya bertatap muka secara langsung. Setelah itu, tahap yang dilakukan adalah face-to-face meeting, yaitu pertemuan tatap muka secara langsung. Setelah melakukan pertemuan, dilakukan tahap reconfiguration. Pada tahap ini mencocokkan fantasi yang kita lakukan tadi dengan realitas bagaimana orang tersebut saat ditemui. Kemudian setelah bertemu dan melakukan tahap reconfiguration, kemudian akan memasuki salah satu dari dua tahap. Yang pertama adalah already separated, yaitu tidak melanjutkan hubungan, atau tahap yang kedua adalah long term relationship, yaitu melanjutkan hubungan jangka panjang. Jika tahap online sampai kepada tahap long term relationship, tahap hubungan interpersonal bisa berlanjut ke hubungan jangka panjang di dunia nyata. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.